Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum sahabat semua, semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menelusuri ilmu dan hikmah dari Al-Quran dan Hadits dengan hati yang terbuka. Pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi ketika seluruh manusia berdiri di hari kiamat? Hari itu bukan hanya hari hisab, hari itu juga hari ketika setan berbicara kepada manusia. Makhluk yang selama hidup menggoda manusia, justru akan berlepas diri dari pengikutnya. Dan dialog ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kisah ini bermula sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Namun iblis menolak karena kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs 1 ayat 76. Artinya, aku lebih baik daripadanya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang membuat iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh manusia. Setelah diusir, iblis meminta agar hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs Al-Hijr ayat 36, artinya, ia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaan itu. Namun setelah itu iblis bersumpah akan menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs Al-A'raf ayat 16-17, artinya, karena engkau telah menyesatkan aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Artinya, setan akan menggoda manusia dari segala arah kehidupan. Setan tidak memaksa manusia, ia hanya membisikkan. Ia menghiasi dosa agar terlihat indah. Ia membuat manusia menunda taubat, padahal hidup manusia bisa berakhir kapan saja. Ketika hari kiamat tiba, seluruh manusia dikumpulkan, hisab telah selesai, keputusan Allah telah ditetapkan. Di saat itulah setan berbicara kepada para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qs Ibrahim ayat 22, artinya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku juga telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, aku hanya mengajak kalian, lalu kalian mematuhi ajakanku. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, tetapi salahkanlah diri kalian sendiri. Bayangkan, setan yang selama hidup menggoda manusia justru berkata, "Jangan salahkan aku." Pada saat itu manusia benar-benar menyesal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan mereka dalam Qs Al-Furqan ayat 27. Artinya, pada hari itu orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Penyesalan yang sangat dalam, namun penyesalan itu sudah tidak berguna. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia dalam Qs Fatir ayat 6, artinya, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Saudaraku, setan adalah musuh yang nyata. Di dunia ia menggoda manusia, namun di hari kiamat nanti, ia justru akan meninggalkan para pengikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari tipu daya setan. Baik sahabat, kita akhiri kajian ini sampai di sini. Ingat, kebenaran sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia hanya berusaha memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.